Alhamdulillahil mubdi'il mu'id al-fa'alil lima yurid al-wahid bila misal al-wasif bikulli sifatil ajlali wal kamal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin at-tayyibin salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Fa hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa ma zala qailah fa amma man tagha wa asaral hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam afdalukum indallahi manzilatan yaumal qiyamah atwalukum ju'a wa tafakkuran fillahi subhanahu wa abghadukum indallahi yaumal qiyamah kullu na'um wa sarub wa makul. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin as-shaimin jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Sebentar lagi kita akan selesai dalam perjuangan menjalankan ibadah puasa Ramadan pada fase yang pertama. Disebut dengan awaluhu rahmah. Banyak bertebaran rahmah pada fase pertama. Sekedar mengingatkan hadirin bahwa masih akan kita lalui dua fase besar lagi dalam rangka perjuangan mengendalikan hawa nafsu, khususnya nafsu perut. Betapa ini perlu diingatkan karena medan juang puasa ini adalah satu medan perjuangan yang besar. Berkata Nabi dalam satu hadisnya, qala hina yarji'a mim ba'dil ghazawat. Setiap kali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pulang dari setiap peperangan, maka sepulang dari itu bersama di hadapan sahabat beliau katakan, raja'tum min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kalian semua baru saja keluar atau pulang dari menyelesaikan perang kecil akan menuju perang yang amat besar. Maka bertanya para sahabat, wa ma jihadul akbar, apakah gerangan perang besar itu ya Rasul? Nabi menjawab, jihadun nafsi, yaitu memerangi hawa nafsu kita sendiri. Maka Nabi dalam hadis yang lain menyatakan, laisa sadid bisor'ah walakinna sadid man kaffa nafsah idza inda ghadab. Kata Nabi, bukanlah orang yang kuat itu yang berbadan besar, ahli gulat yang bisa membanting lawannya, bukan itu yang disebut kuat. Tetapi yang disebut kuat oleh baginda Rasul adalah man kaffa nafsah indal ghadab. Orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu, lebih-lebih pada saat nafsu marahnya. Hadirin rahimakumullah, maka tidak jarang kita lihat saudara-saudara kita yang hingga hari ini sejak puasa pertama enggan menjalankan puasa Ramadan. Bukan lantaran badannya kurang sehat, bukan lantaran badannya lemah. Banyak yang badannya besar dan gagah, tetapi mereka tidak mampu satu hari pun menjalankan ibadah Ramadan. Ada apa? Karena gerangan bukan ukuran badan kuat yang menjadi pedoman, tetapi yang jadi ukuran adalah kemauan untuk memerangi hawa nafsunya sendiri. Dan ini memang berat, saudara. Lebih-lebih dalam Ramadan ini kita dilatih untuk mampu mengendalikan dan mampu menahan kemauan nafsu perut.
Kenapa yang dididik perut, saudara, bukan yang lain? Padahal nafsu-nafsu yang lain banyak. Di sini diungkap oleh Al-Imamul Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau katakan, a'zamul muhlikat libni Adam syahwatul batni. Sesungguhnya yang paling besar pengaruh merusak baik kondisi mental maupun fisik seorang manusia adalah syahwatul batni, berasal dari perut, saudara. Kenapa demikian? Karena kata Imam Ghazali, wa biha ukhriju Adamu wa Hawa. Karena sebab perutlah, sebab nafsu makanlah, nafsu minumlah kedua kakek dan nenek moyang kita, Sayyidina Adam dan Sayyidina Hawa. Beliau keduanya dikeluarkan min darir qaror ila dari dzulli wal ibtiqar, dari negeri yang tadinya nikmat abadi, surga penuh dengan kenikmatan yang tidak terputus, terpaksa mereka harus turun ke negeri yang rendah dan negeri yang sangat susah ini, saudara. Kenapa negeri rendah? Karena dunia ini untuk mencapainya terkadang orang harus mengorbankan diri, harus melepas kehormatannya untuk mencapai tujuan. Wal ibtiqar, dan negeri yang serba susah. Dunia bukan senang, saudara, karena setiap kali kita ingin meraih apa yang kita inginkan, kita harus mencari terlebih dahulu. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu kita mendapat sanjungan besar ketika mampu menyelesaikan ibadah Ramadan, mampu menahan nafsu makan dan minum kita sebulan penuh selama siang hari Ramadan, membanggakan. Dan secara ajawantah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahlul ju' fid dunya hum ahlus sab' fil akhirah. Siapa yang sering lapar perutnya di dunia, maka dia nanti adalah menjadi orang yang sering kenyang di akhirat. Wa qala Nabi, dan berkata Nabi berikutnya, abghadan nasi ilallahi ta'ala al-muttakhimuna al-mal'a. Siapakah orang yang paling dimurkai oleh Allah kelak nanti di hari kiamat? Yaitu al-muttakhimuna al-mal'a, orang yang di dalam perutnya banyak menumpuk-numpuk makanan, namanya tukhomah. Tukhomah itu adalah salah satu maksiatul bat, yaitu dosanya perut. Apa itu tukhomah? Dijelaskan oleh Syekh Nawawi dalam kitab Nasaihul Ibad pada bab Ar-Rubai, dan pada maqalah yang 23 beliau katakan at-tukhomah, yaitu maksiat perut berupa menumbuk makanan, adalah idkhalut ta'am ba'da toham atau idkhalut ta'am ba'da sarab, yaitu orang yang belum selesai makan pertama dia tambah lagi makan yang kedua. Padahal kalau kita tanya dari dokter gizi kesehatan perut, itu selalu beliau katakan sudah pas kiranya kalau orang normal sarapan pagi, makan siang dan makan malam. Ini sudah normal untuk kondisi perut. Kenapa? Karena secara Islami syariat pun dia menghindari tukhomah, yaitu sarapan pagi nanti baru ketemu makan lagi siang, baru ketemu setelah makan siang makan malam. Kenapa? Karena lambung kita sudah selesai menggiling halus makan yang pertama, baru memasuki tahap kedua dan ketiga. Luar biasa Ramadan, lambung kita lebih kerjanya efektif lagi, karena makan sahur jam 3:30, baru buka makan lagi jam 6, saudara. Betapa dijamin kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui sabdanya, yaitu Nabi Allah Musa alaihi salam. Beliau katakan kepada umatnya Bani Israel, wahai Bani Israel, 1 hari saja engkau bisa puasa, maka Allah nyatakan ashahtu lahu ajsadakum, aku akan kasih sehat badanmu. Kenapa, saudara? Karena pertama jauh dari larangan Nabi secara syariat maksiat perut, yaitu tukhomah. Yang kedua, lambung ini efektif untuk menggiling makanan. Kata Nabi, idkhalut ta'am ba'da ta'am au ta'am ba'da syarab. Terkadang ada yang kita makan sambil minum,
makan suap kemudian seret minum, makan minum, ini juga namanya tukhomah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menumpuk makanan adalah merupakan maksiatnya perut. Karena itu sahabat Sayyidina Luqmanul Hakim, beliau berpesan kepada putranya, ya bunayya idzam tala'atil ma'adah namatil fikrah. Ketika itu anaknya sedang giat-giatnya belajar, mengenyam pendidikan, mungkin yang kuliah sekalipun. Kata Luqmanul Hakim, ya bunayya, wahai anakku, idzam tala'atil ma'dah, kalau perut itu penuh dengan makanan, namatil fikrah, maka menjadi kendornya otak. Otak pikiran kita menjadi lemah karena perutnya kenyang. Yang kedua, wa kharisatil hikmah, orang yang perutnya penuh maka akan jauh dari bijaksana. Andai dia seorang pejabat, jauh dari pemikiran rakyat susah, jauh dari pemikiran atau kepedulian terhadap sesama, lantaran perutnya penuh, khosiratul hikmah. Yang ketiga, afatnya perut kenyang, bahayanya perut kenyang, kata Luqmanul Hakim adalah waqa'adatil a'dha anil ibadah, sulitnya, beratnya badan untuk diajak ibadah. Begini yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, iyyakum wal batnah, jauhkan perut buncit, jauhkan perut besar, jauhkan makan yang banyak. Fa biha fa innahu, karena sesungguhnya perut yang besar itu adalah thaqalun fil hayat, beban hidup terlalu besar. Jangankan bawa masalah, bawa perut aja sudah susah. Hadirin rahimakumullah, begitulah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan as-salafun as-salihin. Nabi satu ketika, apa beliau suka kenyang perutnya? Tidak, saudara. Dalam satu hadis disebutkan bahwa ketika Sayyidatina Fatimah Zahra putrinya punya kelebihan makanan di rumah, dia bawa ini setengah makanannya ke hadapan baginda Rasul ayahnya, lalu Rasul berkata ketika menerima makanan, fa innahu awwalu ta'am dakhala fi fammi abika munzu salasati ayyam. Wahai anakku tercinta Fatimah, sesungguhnya sepotong makanan ini yang engkau bawa di hadapan ayahmu adalah permulaan makan yang masuk ke dalam perut, ke dalam mulut ayahmu sejak 3 hari kemarin ayahmu belum makan, saudara. Ini contoh qudwah hasanah buat kita sekalian. Ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyontohkan terlebih dahulu. Karena itu Al-Imam Abu Sulaiman, seorang sufi besar, beliau katakan, nilai orang yang mengurangi 1 suap makan. Biasakan saudara, kalau kita masuk makanan 1 porsi, besok kalau mesen makan setengah porsi, saudara. Kenapa? Kata Abu Sulaiman, seorang sufi besar, la anta truka luqmatan min asai khairun min qiyamil lailah ila subahi. Aku lebih senang memilih mengurangi 1 suap makan soreku ketimbang aku menjalankan sholat qiyamul lail semalam suntuk, saudara. Ternyata ibadah mengurangi makan itu lebih besar di mata Abu Sulaiman, yaitu ketimbang sholat semalam suntuk, sholat sunnah, saudara. Begitu yang dikatakan oleh Nabi Isa kepada Hawariyin, ya ma'asyiral hawariyin, ji'u akbadakum wa arru ajsadakum la'alla tara rabbakum. Kalau engkau ingin melihat, dapat memandang hakikatnya Allah, dapat mengenal Allah, maka biasakan perutmu kosong dan pakaianmu biasakan telanjang. Maksudnya saudara, makan jangan berlebihan dan berhias pun jangan berlebihan, nanti engkau akan dapat mengikat atau melihat hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga sebulan penuh kita dididik, ditarbiyah untuk memerangi hawa nafsu yang terbesar, yaitu nafsul bad, makan dan minum. Ini yang menjadi sumber daripada nafsu-nafsu yang merusak lainnya. Allah berikan kekuatan qiyam, siyam dan tilawatil Quran kepada kita sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi
minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil wahidil qahar al-azizil ghaffar mukawwiril laili 'alan nahar tabsiratan lidzawil uquli wal absar wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha anhu wa hazar wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi wa sallasa bi mi'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma aslih wulatal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wa 'ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma adfa'anna al bala wal ghala wal waba wal fahsya wal zalaila wal sadasida wal mihan ma zahara minha ma batan min baladina Indonesia khasah wa min buldanil muslimina amma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'il muslimina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan